Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui di masa pandemi seperti ini, sekolah kita sudah melakukan pembelajaran secara LDL atau long distance learning. Alhamdulillah, hari ini sekolah kita kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Lutfiono, founder dari SAI HBL atau Home Based Learning, yang akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Kira-kira apa saja ya yang akan beliau sampaikan? Langsung saja yuk kita simak. Kepada Pak Lutfiono, waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu, ayah bunda, orang tua siswa sekolah Indonesia di 8 titik di Indonesia. Tidak saya sebut satu persatu, tapi insya Allah dari 8 titik itu akan terus menyebar menjadi sebuah gerakan pendidikan, komunitas kebaikan yang akan memberikan sebuah warna terhadap pendidikan Indonesia yang tujuan besarnya adalah membangun peradaban insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua di pagi yang cerah ini. Di sekitar Jakarta semalam sempat gerimis gitu ya. Setelah kita lama tidak mendapatkan hujan, alhamdulillah Allah berikan sedikit hujan semalam, sehingga mudah-mudahan sebagai bentuk berkah lah gitu ya. Kita tahu hujan itu sebagai bentuk berkah, dan alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara Parenting Akbar. Tadi sudah disampaikan oleh Budila dan di sini. Ini adalah rangkaian kita selama 1 semester. Jadi 1 semester ini kita punya 5 Parenting Akbar. Ini parenting kedua yang akan mengupas tentang home based learning SAI gitu ya. Saya sudah sampaikan di parenting pertama apa itu HBL SAI sebagai innovation mode model pembelajaran sekolah Indonesia di masa pandemi gitu ya. Sebagaimana kita tahu di awal tahun ajaran, di awal bulan Juli 2020 ini keluar surat keputusan bersama 5 menteri tentang penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Yang pendidikan harus dijalankan tidak di sekolah, intinya tidak di sekolah gitu ya. Karena sekolah tidak boleh dibuka karena alasan pandemi dan seterusnya gitu ya. Tapi kemarin ada update dari 5 menteri juga gitu ya, bersama Ketua Satgas Covid Nasional gitu ya. Intinya di beberapa titik yang zona kuning dan orange ya, sudah direlaksasi gitu ya. Tapi kami di Depok nih dan Jakarta, justru Depok kemarin update naik status jadi merah gitu ya. Jadi ya kita kembali ke rumah lagi lah gitu ya. Kembali ke rumah menjalankan HBL-SAI kita lagi gitu ya. Tapi seperti disampaikan beberapa ahli gitu ya. Kalau kita terus menjalankan sebuah program tanpa berhenti sejenak bisa jadi gergaji kita tumpul gitu ya. Makanya hari ini kita berhenti sejenak, kita mengasah gergaji kita evaluasi kemarin sudah berjalan sekitar 2 pekan, 3 pekan ini gitu ya, home based learning SAI, bagaimana perkembangannya, apa tantangannya, pasti banyak yang seru-seru gitu ya. Di kelas anak saya juga di SAI Meruyung juga seru juga gitu ya. Ini dalam rangka mencari titik keseimbangan lah gitu ya. Ada tantangan di rumah, ada tantangan di sekolah, ada tantangan di simulator. Kita semua sedang mencari titik keseimbangan dan ya dinikmati saja gitu ya. Dinikmati dan kita coba lihat dari sisi yang positif gitu ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja insya Allah. Nah kemudian alhamdulillah juga nanti akan bergabung Pak Fatah yang buat saya juga cukup menarik. Ini rekan saya juga dulu di Meruyung gitu ya. Saya prinsipal, beliau jadi dewan sekolah waktu itu, jadi ketua dewan sekolah, jadi orang tua juga yang saya banyak berdiskusi gitu kan. Kemudian dalam beberapa event juga kemudian saya melihat beliau banyak sharing juga tentang kurikulum rumah gitu ya. Yang menurut saya ada irisan dengan home program. Kemudian coba kita ajak berbagilah gitu ya. Nanti mungkin bisa saling menginspirasi lah gitu ya. Jadi gitu sudah saya sampaikan bahwa masih ingat ilustrasi HBL-SAI ini adalah seperti sajian di rumah makan Padang gitu ya. Mungkin di sini ingat nih, ini yang paling berkesan kayaknya ini. Jadi ada berbagai macam menu. Ini kode. Kita bayangkan yang indah-indah lah gitu ya. Tadi di sini tuh sampaikan, ya COVID ini ternyata memberikan kita banyak hikmah lah gitu ya.
Ya kita semua punya hak, punya wewenang untuk bagaimana menyikapi COVID ini gitu ya. Tapi yang saya ingat dari salah seorang guru saya itu, kita tidak bisa membuat dunia ini semua menjadi hijau. Kita tidak bisa membuat dunia ini semua jadi oranye. Kita tidak bisa membuat dunia ini semua jadi semua sesuai kemauan kita lah. Tapi semuanya bisa kita atur sesuai kemauan kita dengan tadi, kita mau semuanya hijau, maka gantilah kacamata kita dengan kacamata hijau. Maka semua dunia akan menjadi hijau. Artinya apa? Kuncinya ada di diri kita masing-masing. Pandemi itu netral, COVID itu netral. Apakah dia positif, apakah dia negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Gitu. Nah kembali ke HBL-SAI, dia juga netral. Ada yang melihat dari sisi yang positif dan juga ada juga dari sisi negatif, yaitu hak-hak masing-masing orang lah gitu ya. Tapi ya kalau negatif pasti akan cenderungnya jadi negatif juga gitu ya. Makanya saya ilustrasikan dengan tadi sajian makanan Padang. Mudah-mudahan kebayangnya jadi positif lah gitu. Yang enak-enak, yang lezat-lezat gitu ya. Nah ada berbagai menu. Kalau masih ingat Bapak Ibu semua, menu utamanya ini adalah home program dan home PJBL. Ini menu utamanya gitu ya. Jadi menu utama nggak harus dimakan memang. Tapi kalau nggak dimakan kok kayaknya gimana gitu ya. Mungkin banyak orang yang ke rumah makan Padang nggak makan nasi gitu ya. Cuman kayaknya kalau makan cincang, makan tunjang nggak pakai nasi itu nggak seru lah gitu. Nggak greget nih sih. Di sini orang Minang nih pasti hafal betul lah menu-menu di rumah makan Padang. Ada gulai otak gitu ya. Oh, ya. Mana yang favorit Bapak Ibu? Ya itu boleh lah. Kalau misalnya kemarin kita survei favoritnya adalah bubble kelas bubble gitu ya. Ya itu mungkin tadi yang bisa bilang itu mungkin gulai otak, atau itu mungkin tunjang, atau itu mungkin cincang gitu ya. Tapi menu utamanya ini adalah home program dan home PJBL, home project based learning gitu ya. Kenapa home program? Karena memang sejak awal berdirinya SAI tahun 98, dan ini ada Bu Cace, saksi sejarah lahirnya Sekolah Alam Indonesia dari tahun 98, bahwa memang fokus pendidikan Sekolah Indonesia itu adalah di karakter, di akhlak gitu ya, di keluarga gitu ya. Bahkan semua Bapak Ibu yang hadir di sini, orang tua siswa maupun guru-guru yang menjalani prosesnya gitu ya, kita tahu orang tua ditanya ketika mau mendaftar, menurut Bapak Ibu tanggung jawab pendidikan ada di siapa? Ini saya kasih bocoran nih. Ya alhamdulillah sih udah lolos semua ya, pasti udah tahu jawabannya gitu ya. Kita ingin mendudukan bahwa sebenarnya tanggung jawab pendidikan ini ada di orang tua gitu. Ada di orang tua. Sekolah, fasilitator, guru di Sekolah Indonesia, dia hanyalah partner, dia hanyalah mitra gitu. Jadi ya karena memang tanggung jawab pendidikan di orang tua, maka pandemi ini justru mengembalikan pendidikan itu kembali ke rumah gitu ya. Mengembalikan tanggung jawab orang tua gitu ya. Kalau kemarin misalnya masih ada yang cheating dikit lah jadi orang tua SAI gitu, yang kan harusnya nggak boleh menitipkan anak gitu ya, nggak boleh menganggap sekolah itu sebagai laundry, nggak boleh menganggap sekolah sebagai bengkel. Mungkin ada lah yang cheating dikit lah gitu ya, udahlah, gue tahu beres ya, nggak aktif lah di komunitas, tidak aktif lah di struktur dewan sekolah gitu dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang justru ya Allah berikan kita sebuah tarbiyah lah sebagai orang tua gitu ya. Sama saya juga gitu ya Bapak Ibu, selain sebagai fasilitator di SAI, saya juga orang tua juga. Yang juga harus bikin home program juga, harus bikin home PJBL juga di rumah. Harus mondar-mandir juga ngatur jadwal untuk kelas bubble dan seterusnya gitu. Tapi kita yang mau ingatkan, Bis Mimi, Bu Dian, Bu Dila bisa tolong bantu share screen-nya. Sambil saya bercerita tentang home program. Ya kita tahu, kita kembalikan gitu fungsinya orang tua itu sebagai apa? Coba next slide, Bu. Nah, karena apa? Karena setiap anak yang lahir dilahirkan atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Gitu. Jadi tanggung jawab orang tuanya ya Bapak Ibu ya. Tidak sekolahnya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Bukan sekolahnya, tapi orang tuanya. Jadi yang akan ditanya, dihisap nanti itu adalah orang tuanya. Nah kami sekolah hanya membantu orang tua untuk bisa menjalankan fungsi orang tua gitu. Nah dari hadis tersebut kemudian muncullah sebuah hikmah gitu ya. Al-ummu madrasatul ula gitu ya. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi sekolah pertama buat anak-anak itu bukan KB, bukan kelompok bermain, bukan playgroup, bukan TKA, bukan kelas 1 dan seterusnya. Pas banget nih backsoundnya, ini tanpa rekayasa gitu ya.
membicarakan tentang Al-Ummu Madrasatul Ula, backsoundnya ada anak kecil sedang menangis. Luar biasa. Bagaimana ibu adalah madrasah pertama buat anak-anak kita gitu ya. Ini luar biasa banget, skenario Allah keren banget lah gitu ya. Saya ngomong Al-Ummu Madrasatul Ula, ada bayi yang menangis. Jadi begitu lahir, bahkan mungkin sebelum lahir juga ibu adalah sekolah pertama. Jadi bukan SAI sekolah pertama. Dan sekolah pertama ini punya peranan penting menentukan pendidikan berikutnya. Gitu ya. Kemudian sejatinya guru pertama dan utama bagi anak-anak adalah orang tuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, iya nih anak saya lebih nurut sama gurunya nih. Gitu. Ya sementara mungkin itu betul gitu ya. Itu fakta. Tapi jangan terlalu percaya juga. Sehingga jadi bawah sadar dan akhirnya memframe kita emang udah kita gak pantas lah jadi guru gitu ya. Itu bahaya. Saya sebagai orang tua dan sebagai guru juga kalau misalnya saya dalam tanda kutip ya, saya tidak rela, tidak redo gitu ya. Kalau kemudian anak saya lebih ngefans sama gurunya daripada sama saya sebagai orang tuanya. Gitu. Nah, ya dia harus dapatkan sosok yang pokoknya Abi adalah pahlawan buat saya, buat anak saya gitu ya. Ayah adalah harus jadi hero, harus jadi sosok buat anak-anaknya. Gitu. Jangan pernah redo, jangan pernah, ya maksudnya ini jadikan kompetisi yang positif gitu ya. Oh, kalau ternyata guru anak-anak kita lebih hebat, oke, kita akan jadi orang tua yang lebih hebat dari guru kita. Dan jangan gengsi juga buat belajar. Pak, gimana sih tipsnya cara jadi sosok, jadi hero, jadi panutan, jadi kedua buat anak-anak, gimana sih caranya gitu ya. Harus begitu orang tua. Kenapa? Karena anak-anak bersama gurunya hanya sementara. Tapi anak-anak bersama orang tuanya sepanjang hayat. Jadilah sosok kedua toladan buat anak-anak sepanjang hayat. Siapa ya bapak-bapak ya? Bismillah, merinding. Saya juga nih, saya juga bapak gitu Pak. Saya juga punya anak, tapi bismillah, insya Allah kita bisa. Dan sekolah pertama dan utama adalah rumahnya, keluarganya gitu ya. Keluarga sebagai sebuah sistem, keluarga sebagai sebuah tempat, rumah sebagai sebuah tempat, keluarga sebagai sebuah sistem adalah tempat belajar pertama dan utama sepanjang hayat. Sekolah ya hanya tempat outing gitu ya. Kalau kita bicara sekolahnya rumah ya, sekolah SAI itu ya outing aja lah. Atau berguru lah gitu ya, learn from the maestro lah dan seterusnya. Tapi rumah adalah sekolah pertama dan utama. Next kemudian, oke. Nah kemudian tadi saya sampaikan, pandemi COVID ini telah memaksa semua anak kembali belajar di rumah bersama orang tuanya. Nah bismillah lah gitu ya. Saatnya para orang tua bersyukur dapat kembali menjalankan peran utamanya sebagai guru. Bagi anak-anaknya memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Sesuai perintah Allah. Mungkin ada yang lupa atau ada yang masih ingat atau ada yang terlena. Jadi terlewat gitu ya. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gitu. Jadi di kesempatan ini saya juga sebagai ayah, sebagai abi, sebagai orang tua, saya mengingatkan diri saya pribadi gitu dan juga ayah bunda semua gitu bahwa lagi-lagi nih yang disuruh menjaga keluarga kita, anak-anak kita gitu ya, adalah kita para ayah sebagai kepala keluarga dan ibu gitu ya, mitra keluarga menjaga keluarga ini agar dijauhkan dari api neraka. Jadi tugas siapa? Tugas keluarga. Tugas siapa? Tugas ayah, tugas bunda. Lanjut kemudian. Jadi ya nikmati saja gitu ya. Ini adalah sebuah tarbiyah yang Allah berikan buat kita bermuhasabah lah gitu. Dan dari situ kemudian bagaimana adab seorang anak terhadap orang tuanya gitu ya. Jadi anak sebagai murid, orang tuanya sebagai guru gitu ya. Seperti perintah Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Dan kami wajibkan kepada manusia kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jadi ya bagaimana kita kemudian, ya itu aja yang pertama gitu ya. Tadi di awal disebutkan, dibacakan ayat gitu ya di surat Luqman gitu ya. Bagaimana Luqman mendidik anak-anaknya gitu ya. Yang pertama apa? La tusyrik billah gitu ya. Janganlah kamu syirik, bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama adalah akidah. Gitu. Dan ini besar banget peran sama orang tua gitu ya. Kita bisa belajar tadi dari surat Luqman lah gitu ya. Kemudian di surat Al-Isra ayat 24, wahai Tuhanku sehingga tadi ketika orang tua sudah menjadi sosok, menjadi qudwah buat anak-anaknya, memberikan pendidikan dan pembelajaran dengan penuh kasih sayang, maka anaknya juga akan tumbuh gitu ya. Sehingga anak-anak yang patuh, yang taat, yang hormat, yang sayang kepada orang tuanya gitu ya. Ini kan sebuah potret yang luar biasa lah gitu ya. Kalau kita lihat tadi dari surat Luqman gitu ya, bagaimana Luqman dan anak-anaknya gitu ya. Ya kita mendambakan semua keluarga kita seperti itulah gitu ya.
Kita sebagai orang tua menyayangi anak-anak kita gitu ya. Pun anak-anak sebagai zuriat kita juga kemudian menyayangi kita gitu ya. Bahkan tidak hanya sepanjang kita hidup mengabdi, menservis, melayani gitu ya. Tapi juga ketika kita nanti tiada, dia akan jadi amal pahala kita tidak terputus, mendoakan kita gitu ya. Sehingga nanti masa kita setelah di alam kubur gitu ya, menanti alam kebangkitan adalah sebuah taman-taman surga. Ini adalah investasi yang luar biasa Bapak Ibu, nggak main-main lah gitu ya. Yang mungkin bisa jadi semua orang akan rela mengorbankan apapun demi ini terjadi gitu ya. Anak soleh gitu ya. Anak-anak yang berdoa senantiasa mendoakan kita sebagai orang tuanya untuk disayangi sama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Budian. Nah, semoga para orang tua dan anak-anak dapat menemukan kebahagiaan sejati melalui proses belajar di rumah dalam home program SLSAI. Jadi tadi kami ingin mendorong semua anak dan semua orang tua bisa membuat home program di rumah, gitu ya. Kami hanya tadi Budian sampaikan kita hanya sebagai learning consultant, kita memberikan masukan, memberikan saran, menjadi teman diskusi, bahkan menjadi mitra kalau perlu bantuan gitu ya. Jadi jangan dibalik, orang tua yang support kemudian peran utamanya di guru gitu ya. Karena tadi peran besarnya yang Allah perintahkan itu justru ada di orang tua. Ada di orang tua, bukan di guru. Maka orang tua harus berani mengambil peran itu karena nanti yang akan ditanyakan, akan dihisap, akan bertanggung jawab itu adalah orang tua. Kami guru-guru siap membantu Bapak Ibu, mempermudah hisap Bapak Ibu semua. Begitu, karena kami tahu tidak semua orang tua punya background pendidikan, gak ngerti bagaimana mendidik atau mungkin mengajar anak. Karena memang gak ada sekolahnya jadi orang tua gitu ya. Makanya kita ada parenting akbar gitu ya. Dan gak hanya parenting akbar ini, mungkin juga ada di level sekolah, nanti di level kelas, guru hasil kelas bersama orang tua dan seterusnya. Itu. Berikutnya Budian. Berikutnya, nah saya refresh sedikit tentang home program HBL gitu ya. Jadi yang pertama perlu kita tanamkan adalah tadi fokusnya SAI adalah di karakter. SAI adalah sekolah yang membentuk karakter. Jadi kita harus bedakan studying or learning gitu ya. Ini yang jadi kata kunci. Jadi kita tidak terjebak pada studying or learning. Coba kita review kembali 2 pekan ke belakang yang sudah berjalan ini. Mana yang lebih mengkhawatirkan kita? Targetan kognitif, targetan akademis, atau capaian akhlak anak-anak kita? Hafalan anak-anak kita? Karakter anak kita? Mana yang lebih kita perhatikan? Aduh, nih anak saya nih belum bisa nih membuat kalimat aktif gitu. Atau anak saya belum bisa nih past tense-nya Miss Mimi tadi bahasa Inggris gitu ya. Anak saya nih belum hafal nih perkalian nih gitu dan seterusnya lah gitu ya. Kita mau fokus di studying or learning gitu ya. Sekolah Indonesia adalah sekolah kehidupan, bahwa kita yakin bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah sebenarnya, sebuah madrasah, sebuah pembelajaran yang akan terus menerus, yang akan pernah berhenti gitu ya. Jadi yang terpenting kita adalah bagaimanakah mengajarkan learning how to learn, bagaimana belajar cara belajar. Ini yang penting. Jangan terjebak di konten, jangan terjebak di transfer knowledge, tapi ajarkanlah bagaimana punya mental belajar, punya akhlak yang baik. Nanti mungkin detailnya Pak Fatah akan cerita lah. Bagaimana membentuk karakter kurikulum di keluarga detailnya gitu ya. Nah kemudian ya tadi belajar itu bisa di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Jadi tetap yang utama adalah orang tua sebagai guru, ada kakak bisa belajar sama adik bisa belajar sama kakak dan seterusnya. Rumah adalah sebuah sekolah, keluarga adalah sebuah sistem pendidikan. Sekolah Indonesia adalah komunitas pendidikan, komunitas kebaikan. Sebuah komunitas yang menggabungkan entitas-entitas keluarga sehingga menjadi sebuah gerakan. Gak cuma sistem persekolahan yang menitipkan anak numpang belajar dan seterusnya, tapi ini sebuah gerakan. Bagaimana pendidikan dari rumah, kemudian bekerja sama dalam sebuah komunitas, kemudian menjadikan sebuah gerakan, gak cuma di masing-masing wilayah, tapi juga memberikan impact ke Indonesia dan ke seluruh dunia. Sehingga tadi, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Next kemudian. Ini saya refresh lagi, mudah-mudahan ayah bunda sudah dapat semua ketika pembekalan di awal dulu ketika jadi siswa, jadi orang tua SAI gitu ya. Atau ketika wawancara juga mungkin sudah disampaikan juga, di refresh, di review gitu ya. Atau juga ketika lesson plan.
disampaikan juga gitu ya. Saya ingin mengingatkan tujuan pendidikan sekolah Indonesia. Yang pertama adalah menjadi Abdullah, menjadi ibadullah gitu ya. Menjadi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, untuk beribadah kepadaku. Gitu ya. Jadi hakikat semua manusia diciptakan dunia ini adalah yang pertama adalah untuk beribadah. Jadi ini yang pertama dan utama. Bukan buat jadi insinyur lah, bukan buat jadi apalah gitu ya. Tapi yang pertama adalah bagaimana dia bisa menjadi Abdullah. Menjadi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Ini yang penting dan utama gitu ya. Ini yang jadi landasan utamanya SAI. Tujuan pertama pendidikannya SAI ini adalah ini. Sia-sia semua yang kita lakukan di SAI, outing ke Waikambas lah, outing ke Wakatobi lah, ke semua pelosok Indonesia, belum kemudian masih yang tadi. Masih kembali yang tadi, sia-sialah semua outing kita kalau kemudian tujuan pertamanya tidak tercapai. Gitu ya. Tujuan pertamanya adalah kita outing, kita ekspedisi, kita young explorer, kita live in, kita individual journey di SAI Blast gitu ya. Kita outing PJBL ke sekitar sekolah, ya pertama adalah untuk menjadi Abdullah. Mengajarkan pada anak kita bahwa ternyata, Allah keren banget ya. Masya Allah, Allah hebat banget ya. Sehingga kita menjadi kecil dan senantiasa bersyukurlah. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, tujuan yang kedua adalah menghantarkan manusia peserta didik sekolah Indonesia menjadi khalifatul fil ard. Setelah selesai dengan dirinya, tuntas dengan dirinya menjadi Abdullah, kemudian menjadi orang yang menjaga bumi ini gitu ya. Menjaga lingkungan rumahnya, menjaga lingkungan sekolahnya, menjaga dirinya, teman-temannya gitu ya, mengingatkan bahwa kita ini wakil Allah di bumi ini gitu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak bumi, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menzalimi orang lain gitu ya. Bahkan semut pun gitu ya, bahkan ya tadi kita peduli terhadap apa misalnya, mau kepunahan badak di Waikambas gitu ya, badak bercila 1. Atau badak bercila 2, badak Sumatera, atau badak bercila 1 di ujung kulon. Kenapa sih kok kita begitu? Ya karena kita adalah khalifatul fil ard, wakil Allah di muka bumi ini. Karena punahnya satu makhluk hidup akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan seterusnya. Gitu. Jadi ini tujuan yang kedua. Bagaimana setiap kita dengan peran masing-masing menjadi khalifatul fil ard. Gitu. Nah setelah menjadi khalifatul fil ard, kemudian tujuan yang berikutnya apa? Menjadi seperti doa-doa kita gitu ya. Menjadikan anak-anak kita menjadi lil muttaqina imama gitu ya. Gak sekedar beriman tapi juga menjadi pemimpin orang-orang beriman. Ini udah paling mantep lah gitu ya. Secara pribadi gitu ya. Selesai dengan dirinya dan kemudian memimpin, menjadi pemimpin. Dengan skup masing-masing lah gitu ya. Kalau semuanya memimpin tuh siapa yang dipimpin Pak gitu. Makanya ya dengan skup masing-masing. Ada yang jadi ketua kelas, ada yang jadi presiden siswa, ada yang jadi menginfluence orang dengan sharing project tentang alam di CEI nanti malam, Caretaker Environment Internasional, di level internasional dan seterusnya gitu ya. Jadi kita tunjukkan bahwa ya Muslim itu juga punya kepedulian terhadap lingkungan dan gak cuma lingkungan gitu ya. Bahkan ya sebenarnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Bagaimana misalnya kita ingat kisahnya Nabi Nuh, Nabi yang punya potret peduli terhadap lingkungan gitu ya. Terbayang bagaimana jika Nabi Nuh tidak membangun bahtera maka punah berapa jenis satwa yang punah gitu. Dan bagaimana Nuh menjadi nahkoda di bahteranya itu gitu ya. Nahkoda apa? Nahkoda orang-orang bertakwa gitu ya. Nahkoda orang beriman. Itulah mimpi kita, menjadikan anak-anak SAI ini menjadi lil muttaqina imama, menjadi nahkoda, menjadi pemimpin orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Itu. Nah kemudian kalau itu sudah terjalin, kemudian apa berikutnya? Harapan kita terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ya dengan banyak gerakan, banyak klaster-klaster yang peduli terhadap lingkungan tadi, peduli terhadap gak cuma lingkungan tapi juga lingkungan biotik dan lingkungan abiotik gitu ya. Lingkungan abiotik itu makhluk yang mati gitu ya. Lingkungan biotik yang hidup manusia dan hewan dan tumbuhan dan seterusnya gitu ya. Maka akan terjadilah sebuah negeri yang
Allah janjikan dalam Al-Quran gitu ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, negeri yang berkah, yang mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lingkungan abiotiknya bisa dijaga gitu ya sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala, pun juga lingkungan abiotiknya manusia kita sebagai khalifatul khilaf juga bisa menciptakan kondisi seperti itu. Dan ini dimulai dari rumah gitu ya. Dan ujungnya adalah kita menjadi semuanya rahmatan alamin. Anak-anak semua individu kita, orang tua siswa, anak-anak kita, siswa SAI, guru-guru, fasilitator, kepala sekolah, vice presiden tadi istilah baru, dan semuanya menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Menjadi rahmatan lil alamin. Dan menjadi rahmatan alamin ini titik awalnya tadi di diri pribadi dan di keluarga. Baru kemudian ke yang besar rahmatan alamin. Jangan ngomong rahmatan alamin sementara kita belum bisa menghadirkan rahmatan alamin di rumah kita gitu. Rahmatan lil baiti gitu ya. Rahmatan lil nafsi gitu ya. Belum menjadi rahmat bagi diri sendiri. Belum menjadi rahmat di rumah kita. Gitu ya. Jadi dengan miniatur rumah gitu, rumah sebagai miniatur rahmatan alamin yang banyak gitu ya. Sehingga ini jadi sebuah gerakan dan terwujudlah rahmatan alamin. Mulai dari rumah. Inilah tujuan pendidikan sekolah alam Indonesia. Dan kalau kira-kira kalau kita lihat di sini nih, dari Abdullah kemudian Khalifatul Fil'at, lil muttaqina imama, baldan thayyibatun wa rabbun ghafur, rahmatan alamin, kira-kira lebih banyak muatan kurikulum apanya? Apakah kognitif, apakah leadership kalau di SAI gitu ya, apakah akhlak? Nah baru ke berikutnya Budian. Slide berikutnya. Masih ingat? Coba bayangkan sambil nunggu tampilan slide. Nah, piramida kurikulum SAI. Seingat saya ini hampir disampaikan di semua pembekalan orang tua SAI. Atau disampaikan oleh para prinsipal atau para guru-guru. Bahwa yang menjadi pondasi di kita adalah akhlak. Kurikulum akhlak gitu ya. Karena coba kalau kita bayangkan tadi tujuan pendidikan tadi itu dari menjadi Abdullah sampai kemudian menjadi rahmatan alamin. Tahapan-tahapannya kira-kira besar porsi mananya? Mana yang lebih utama dan pertama? Ya semua penting gitu ya. Tapi beliefnya kami di SAI, di Sekolah Indonesia, akhlak yang pertama dan terbesar. Gitu ya. Jadi pondasi, kemudian goalsnya apa? Goalsnya adalah membangun akhlak mulia. Gitu. Kemudian baru kemudian di atasnya kepemimpinan, targetnya adalah punya karakter kepemimpinan, karena tadi ada lil muttaqina imama gitu ya. Menjadi imam orang-orang bertakwa, imam itu pemimpin gitu ya, di depan. Ingar sotung tulodo gitu ya kalau kata orang Jawa gitu ya. Dan ini perlu dibangun lah gitu. Udah akhlaknya baik, kemudian dia bisa menginfluence karena menjadi pemimpin dan kemudian punya tradisi ilmiah. Ini porsi kita yang ketiga, logika ilmiah gitu ya. Jadi kalau kemarin saya sampaikan ke beberapa prinsipal, pekan-pekan ini kita fokus aja dulu lah di home program gitu ya. Karena apa? Karena ini pondasi, ini adalah ya pondasi gitu ya, yang paling asas, yang paling bawah gitu ya. Kalau kita selesai membangun akhlak di anak-anak, maka bangun kepemimpinan, bangun logika ilmiah itu lebih enak. Istilah kita kalau anak-anak sudah selesai dengan urusannya, maka akan lebih mudah dia belajar gitu. Jadi ini landasan tentang home program, ada tujuan pembelajaran di Sekolah Indonesia dan ada piramida kurikulum. Berikutnya kemudian nah kemudian bagaimana, nih saya sampaikan tipsnya yang lebih teknis gitu ya. Kemudian bagaimana home program bisa membangun akhlak mulia gitu ya. Caranya bagaimana gitu ya. Inspirasinya begini, tadi ingat tujuan yang pertama apa? Dari pendidikan SAI, menjadikan anak kita menjadi ibadullah, menjadi Abdullah, menjadi orang yang senantiasa beribadah. Maka ini yang penting, percuma anak kita jago matematika tapi gak sholat. Percuma anak kita bisa conference CI di Amerika tapi ya tadi nggak sholat misalnya gitu ya. Nggak tilawah, nggak menjaga ibadah hariannya gitu ya. Omong kosong semua. Akan jadi generasi yang rapuh lah gitu. Makanya kita fokus di ibadah. Dan karena belajar dari rumah maka ya buatlah program-program ibadah-ibadah mahdoh harian gitu ya. Pastikan sholat 5 waktu anak-anak kita terpantau, terkontrol. Kemudian sholat-sholat sunnah harian juga kita berikan sesuai dengan level pendidikannya. Gitu ya.
Misalnya sudah kelas 4, kelas 5 menjelang akil balik nih. Menjelang balik lah gitu ya. Atau menjelang akil, karena seringkali sekarang kita dapati anak-anak kita tidak berbarengan antara akil dan balik ini gitu. Tapi ketika sudah balik maka dia taklif gitu ya, punya kewajiban syariat gitu ya. Sholat 5 waktu kita bisa pastikan gitu ya. Ini yang akan dihisap kita sebagai orang tua gitu. Tadi kelas 4 sudah mulai besar, bisa ditambah ibadah-ibadah harian. Qiyamul lail, sholat tahajud, sholat sunnah, qobliyah sebelum subuh, dan seterusnya gitu ya. Jadi diberikan program ibadah-ibadah mahdo. Kemudian program berikutnya apa? Membangun kebiasaan yang baik. Zikir pagi dan petang dibiasakan gitu ya. Kalau selama kemarin mungkin zikirnya anak-anak bersama guru-guru di kelas, dengan ketika buka kelas mungkin sekarang kita punya program gitu ya. Kalau pagi kita zikir bareng keluarga. Mungkin beberapa yang sudah aman kondisinya bisa mengajak anak laki-lakinya bersolat di masjid sekitar atau musola sekitar gitu ya, dengan tetap protokol gitu ya. Dan kemudian di rumah melakukan zikir bersama keluarga gitu ya. Kemudian tilawah bareng-bareng lah gitu ya. Artinya kan juga anak-anak kita juga punya pembelajaran tilawah gitu ya. Ada Arisalah yang sudah kita coba launching dari tahun lalu gitu ya. Kita bayangkan suasana habis subuh gitu ya, ayah tilawah, bunda tilawah, kemudian ayah bunda mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, ini sebuah potret yang luar biasa lah gitu ya. Tahfiz juga di Murojaah gitu ya. Ada kemarin yang beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada yang ya karena tadi tahfiz ini perlu di Murojaah gitu ya. Kalau kita hanya mengandalkan orang tua, mengandalkan fasil di sekolah mungkin ya akan sangat sedikit sekali lah gitu ya. Saya coba melihat anak-anak ternyata capaiannya berbeda di satu kelas gitu ya. Di kelas 4 misalnya ada yang hafalannya sudah sampai juz 29, ada yang masih juz 30. Apa bedanya? Padahal gurunya sama. Ya anaknya beda sih Pak, ya anaknya beda. Tapi kalau kita mau jujur, orang tuanya juga beda gitu ya. Apakah kita sudah menjadi, kalau kita melihat anak-anak yang hafalannya bagus, apakah kita sudah menjadi orang tua yang seperti anak-anak yang punya hafalannya bagus gitu. Kemarin tadi saya ketemu dengan di sebuah forum lah gitu ya, seperti ini forum parenting. Iya Pak, kita membayangkan itu ketika anak-anak di rumah ini, anak-anak itu bisa terbangun budayanya seperti di pesantren. Karena anaknya di pesantren ya, berarti bukan sekolah alam nih, bukan sekolah alam Indonesia, anaknya di pesantren. Karena pandemi kemarin anaknya kemudian harus di rumah dan pesantren ditutup gitu ya. Kemudian dicerita, saya bayangkan itu Pak, ketika anak-anak di rumah itu terbangun tetap budayanya seperti di pesantren, bangun pagi lah, sholat subuh lah, tilawah lah, segala macam gitu. Kemudian saya jawab, ya kalau misalnya Bapak Ibu pingin rumah itu seperti pesantren, maka jadikanlah Bapak Ibu seperti kiai dan nyai di pesantren. Gitu. Jadi ya nggak bisa kita pingin rumah kita kayak pesantren, anak kita kayak santri, tapi nggak ada kiainya, nggak ada nyainya gitu kalau di pesantrennya. Ya kita harus jadi kiainya, kita harus jadi nyainya gitu ya. Yang bangunnya lebih pagi dari anak kita, yang membangunkan anak kita dengan tilawah kita gitu dan seterusnya lah. Jadi gitu, jadi dimulai dari kita. Membangun kebiasaan baik juga bisa dilakukan dengan kultum harian. Ya tadi mungkin ketika sarapan kah, ketika atau habis zikir pagi tadi lah, habis sholat subuh. Kultum lah tentang satu ayat tentang kebaikan lah, membantu orang tua lah, perkataan yang baik lah, falyakul khairan aw liyasmut lah, dan seterusnya lah gitu ya. Ini kayak morning talk di kelas. Di sekolah guru-guru tetap melakukan morning talk dengan video call lah, dengan Zoom lah, dengan nonton YouTube lah, dengan voice call dan seterusnya gitu ya. Tapi tadi, jangan pernah rela, jangan pernah terlena, jangan pernah puas, anak-anak kita ngefans sama guru kita. Anak-anak kita harus ngefans sama kita. Karena apa? Karena kita hidup bersama mereka sepanjang hayat. Maka kita harus belajar kultum, kita harus belajar mendongeng. Kan kemarin sudah latihan, ketika pandemi sholat idnya di rumah semua kan? Semua kita menjadi khotib sholat id dan menjadi imam sholat id. Nah lakukan saja, kita sudah pernah mencobanya dan teruskan, lanjutkan. Bangun kebiasaan baik juga hal-hal yang teknis lah, merapikan tempat tidur, bersih kamar mandi dan seterusnya gitu ya. Ini dibuat program dan dibicarakan. Kemudian membantu orang tua, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, merapikan, membersihkan halaman gitu ya. Jadi ini juga bisa dilakukan jadi home program yang tertulis gitu. Itu gambarannya, lanjut Budian. Nah kemudian itu gambaran sekilas tentang home programnya. Kemudian bagaimana cara menginsert
program itu, bagaimana menginstal program itu kepada anak-anak kita. Kemudian bisa next slide. Yang pertama adalah keteladanan. Ini juga jadi metode yang utama dan pertama di Sekolah Indonesia. Ini ada Bu Cace, guru saya. Ketika saya jadi guru pertama, awal kali gitu ya, tahun 2005 di SAI diberikan pembekalan sama Bu Cace waktu itu. Metode akhlak yang paling baik adalah nomor 1 keteladanan. Waduh. Jadi kita menjadi kudwah, menjadi contoh buat anak-anak kita gitu ya. Karena di rumah siapa yang jadi teladan? Ya orang tua gitu ya. Kita mau anak-anak kita punya hafalan yang baik, punya akhlak yang baik, maka dimulai dengan kita memberikan contoh sebagai orang tua. Ya kita juga, kamu ngaji, tapi kita nggak ngaji gitu. Kamu sholat, kita nggak sholat gitu. Berikanlah keteladanan, ini yang pertama. Berat aja jadi orang tua ya? Enggak berat. Dibikin seru aja. Kemudian penyadaran kebiasaan. Diajak dialog gitu kan. Saya punya dulu waktu anak-anak saya masih kecil gitu ya, dan alhamdulillah sudah terlaksana, saya akan sharing lah gitu ya tentang penyadaran kebiasaan ini. Perhatikan momen-momen penting. Tahun ini anak saya yang pertama dan kedua ini laki-laki. Yang pertama masuk usia 10 tahun, yang kedua masih 7 tahun. Gitu. Ini momentum penting. Ada apa di usia 7 dan 10 tahun? Ada sesuatu, yaitu sholat. 7 tahun udah mulai diajak sholat, 10 tahun belum, kemudian masih yang tadi 10 tahun disampaikan kalau dia nggak sholat kita pukul. Gitu. Jadi mungkin bisa ditiru atau bisa dimodifikasi gitu ya. Saya ajak bicara nih anak laki-laki saya dan laki-laki semua gitu ya. Jadi ini forum laki-laki lah gitu ya. Saya kasih tahu ke anak saya yang nomor 2, namanya Ziad gitu ya. Mas Ziad sekarang udah 7 tahun. 7 tahun itu harus sholat. Bukan harus sholat. Abi akan ajak Mas Ziad sholat. Gitu. Jadi subuh saya bangunin. Asar akan saya, ya pokoknya di 5 waktu sholat itu akan saya ajak terus lah sebisa mungkin gitu ya. Kalau saya sedang tidak di rumah mungkin saya titip lewat istri saya gitu ya, lewat uminya. Atau bisa saya lewat telepon lah gitu ya. Tapi momentum menyadarkan itu penting. Yang 10 tahun disampaikan. Mas Iban sekarang udah 10 tahun. Kalau Mas Iban gak sholat akan Abi pukul. Dan ini yang menyuruh siapa? Ini adalah perintah agama gitu ya. Ini momen penting. Disadarkan kebiasaan. Sehingga ya tadi ketika nggak sholat kita pukul, kita sudah memberikan prolog di awalnya. Ini momentum penting nih buat ayah bunda yang anaknya belum 7 tahun, belum 10 tahun, siap-siap nanti. Siapkan momentum khusus untuk di usia 7-10 tahun. Jadi bagaimana, dalam tanda kutip ya, menselebrasi ulang tahunnya dengan sesuatu yang nggak biasa lah. Dengan taklif, dengan beban gitu. Yang perempuan gimana, nanti mungkin yang ibu-ibu lebih bisa bercerita lah. Gitu. Kemudian membuat dan menjalankan kesepakatan. Dibuat kapan harus bangun, ngapain. Kemudian sholat ini kapan, ngajinya mau kapan, dan seterusnya. Dan berusaha menjalankan kesepakatan itu. Kemudian mulai membuat rules dan konsekuensi. Kemudian membersamai menjadi kunci keberhasilan internalisasi anak. Jadi jangan udah buat kemudian ditempel di dinding rumah lah gitu ya. Dan sudah. Tapi kita perlu membersamai. Gimana hari ini gitu ya. Atau ya mungkin gak harus setiap hari, teman, bisa 2 hari sekali gitu. Gimana 2 hari ini sholatnya sudah aman, sudah diisi belum form mutabaahnya gitu ya, form checklistnya sudah diisi belum, dan seterusnya gitu. Jadi dibersamai. Ini kalau tadi ini pendekatannya mungkin seperti Ingmadio Mangunkarso gitu ya. Kalau di filosofi pendidikan itu di tengah menjadi penggerak, membersamai anak-anak menjadi kunci keberhasilan. Jadi setelah buat program terus dibersamai lah. Gitu. Di sela-sela waktu kita lah gitu ya. Yang sudah WFO ya mungkin ketika pagi habis subuh atau ketika maghrib atau ketika sebelum tidur. Kita cari waktu-waktu yang pas lah gitu ya. Ya memang kuantitas penting juga, tapi yang lebih penting adalah kualitas. Bagaimana kita mencari colongan-colongan waktu nih sehingga bisa menanamkan itu ke anak-anak. Berikutnya kemudian kalau tadi home program membangun akhlak gitu ya. Tadi ingat, bayangkan piramidanya yang pondasi adalah akhlak, yang penting adalah ibadah, punya akhlak yang baik, menjaga kebersihan dan seterusnya gitu ya. Kemudian bagaimana membangun karakter pemimpin. Bayangkan pemimpin itu apa sih kira-kira yang dibutuhkan gitu ya. Kemampuan public speaking dan seterusnya gitu ya.
maka bisa dibuat kultum harian bergilir gitu. Ini sebenarnya juga dilakukan di sekolah gitu. Cuman mungkin tadi habis subuh kita bisa lakukan di rumah. Anak-anak bergilir tuh bacain satu hadis lah, ada satu buku misalnya Bulughul Maram lah, atau buku-buku kitab hadis atau kitab terjemahan gitu ya. Yang bisa dibacakan bergiliran. Pelan-pelan akan jadi udah nggak baca, tapi bercerita sendirilah gitu ya. Ini akan melatih anak kita untuk public speaking gitu ya, berbicara, berorasi dan seterusnya. Jadi ini kan bisa dilakukan di rumah dan nggak lama kok, cuman kultum gitu ya. Mungkin juga nggak sampai kultum lah, kulsam, kuliah 1 menit lah anak-anak gitu ya. Tapi bertahap lah. Ketika udah makin besar, levelnya SMP, BLES, SMA gitu ya, atau kelas 4, 5, 6 udah mulai besar ya, mungkin akan lebih besar lah, lebih kompleks materinya lah gitu. Dan jangan dibayangkan ini ujuk-ujuk gitu ya, pasti butuh proses dari awal. Kelas 1 sebutkan hal-hal yang baik. Kelas 2 coba gabungkan kata-kata yang baik tadi menjadi satu kalimat. Kelas 3 mungkin ya cerita 1 paragraf lah tentang hal yang baik. Teruslah di kultum gitu ya. Jadi begitu, mungkin bertahap lah. Tapi semuanya berproses bertahap. Kita lihat anak kita ada di level mana dan kita sesuaikan lah model kultumnya gitu ya. Kemudian mengelola pekerjaan dan waktu membantu orang tua. Gitu ya. Jadi juga tadi kapan dia bisa merapikan tempat tidur tadi gitu ya. Atau menyapu, membersihkan kamar, merapikan kamar, bantu masak mungkin dan seterusnya gitu ya. Jadi dibuat jadwal kapan dia bisa bantu orang tua. Kemudian ini yang juga seru nih buat saya gitu ya. Bahkan setiap kita pun kadang seringkali nggak siap jadi imam sholat gitu ya. Buat saya cara yang paling baik mengajarkan leadership adalah melatih menjadi imam sholat gitu ya. Belum jadi imam keluarga, jadi imam sholat gitu. Jadi gantianlah coba buat sholatnya nggak melulu kita yang jadi imam, tapi dibuat 2 kloter lah gitu ya. Kita mungkin bersama bunda uminya anak-anak gitu ya. Anak-anak coba yang sudah besar coba dilatih lah. Kalau yang mungkin sudah balik gitu ya, bisa juga gantian yang jadi imam gitu ya. Di sholat-sholat tahajud mungkin dimulai dengan sholat sunnah. Sebenarnya kemarin ketika Ramadan momentum tuh menjadikan karena sholat sunnah gitu ya. Menjadikan latihan anak-anak kita menjadi imam sholat gitu ya. Nah sekarang mungkin anak yang besar kita, anak sulung gitu ya. Anak pertama, anak terakhir menjadi imam buat adik-adiknya gitu ya. Dia akan murojaah, dia akan belajar jadi imam dan mungkin lebih khusyuk lah sholatnya gitu ya. Jadi dan ini juga nggak ujuk-ujuk, perlu bertahap gitu. Nggak akan bagus di SL kalau SD-nya nggak bagus, nggak akan bagus di SD kelas 4, 5, 6-nya kalau kelas 1, 2, 3-nya nggak bagus. Jadi cobalah latih anak kita menjadi imam sholat. Ya nggak apa-apa awal-awal suratnya trikul gitu ya. Surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas gitu ya. Ya nanti mudah-mudahan semakin berjenjang dia bisa merujah hafalan lah. Mungkin sholat subuhnya sudah kelas 4 bisa menjadi imam sholat subuh dan baca surat Al-Fajr misalnya gitu ya. Merujahnya dapat, mental memimpinnya dapat gitu. Jadi gitu. Kemudian yang berikutnya bangun karakter pemimpin dengan memberikan tanggung jawab. Ya kasih tanggung jawab dia apa gitu. Mengelola keuangan lah misalnya selama pandemi ini uangnya jadi bulanan misalnya gitu ya. Atau kamu ngurusin ikan ini ya gitu ya. Atau kamu ngurusin taman ya. Atau kamu ngurusin ruangan ini ya. Kamu merapikan dapur ya dan seterusnya. Berikan tanggung jawab. Ini akan melatih dia sebagai pemimpin. Tentunya nanti ya dengan melihat targetan di tiap level ya. Kita sudah punya targetan kompetensi. Standar kompetensi dasar di tiap level. Silakan tanyakan saja atau diskusikan dengan para fasil di kelas gitu ya. Kita sudah merumuskan itu dan punya experience selama 20 tahun merunning kompetensi tadi di tiap level gitu ya. Sehingga mudah-mudahan cukup bisa jadi panduan ayah bunda di rumah lah gitu ya. Ini aktivitasnya bisa apapun, bisa juga di luar inilah gitu ya. Dan kalau sudah buat nanti silakan didiskusikan dengan fasil. Mungkin fasil juga ada masukan atau saran dan seterusnya. Kalau fasilnya diem aja ditagih, Bu ada masukan nggak buat program saya gitu ya. Diingatkan karena fasil juga banyak kerjaannya. Perlu dicolek. Berikutnya. Ini yang penting diperhatikan. Jadi orang tua dan fasilitator berperan sebagai coach, sebagai fasilitator gitu ya. Bukan sebagai manajer. Jadi home program dirumuskan sendiri oleh anak-anak dan dengan level masing-masing.
Gitu ya. Jangan kita maunya begini-begini versi kita. Gitu ya. Ingat, anak-anak bukan versi mini orang dewasa. Anak-anak adalah anak-anak gitu ya. Kita mungkin punya target yang berat, ya itu kan versi kita orang dewasa. Orang kita juga baru kemarin, baru rada-rada soleh lah gitu misalnya gitu ya. Jadi lakukan bertahap. Kemudian list aktivitas yang disarankan, bukan yang kita jalankan. Bukan yang kita jalankan. Jadi ya tadi, kita sarankan, kalau begini gimana nak? Kalau misalnya begini gimana? Jadi bentuknya saran. Bukan maunya kita gitu ya. Ini juga yang kita jalankan di Sekolah Indonesia, Children Choice, Children Voice. Jadi ya anak-anak mengemukakan sendiri pendapatnya lah gitu ya, idenya sendirilah gitu. Kita hanya bisa mendrive. Nah sebisa mungkin hadirkan yang istimewa. Kalau misalnya tadi di waktu-waktu istimewa tadi di usia 7 tahun, usia 10 tahun, mungkin juga di sepekan ada yang istimewa lah. Jumat berkah, Jumat kita waktunya bersedekah gitu. Kemudian Senin sedekah, setiap Senin kita semua bersedekah. Wah. Jadi kamu gak dapat uang jajan ya setiap Senin karena mau disedekahkan dan seterusnya. Kemudian Sabtu sholawat, nah, misalnya setiap Sabtu kita sholawat bareng-bareng yuk gitu. Dan seterusnya lah gitu ya. Jadi setiap hari itu ada tema yang itu jadi istimewa gitu ya. Oh oke, istimewa di Jumat adalah kita menjadikan hari ini berkah. Kita banyak berdoa, kita baca surat Al-Kahfi, mungkin itu yang di level besar ya. Yang kelas 4 saya pikir sudah bisa mulai baca 1 sampai 10 gitu ya. 10 di awal, 10 di akhir Al-Kahfi gitu dan seterusnya. Jadi setiap hari adalah temanya, ada tema-tema seru lah gitu ya. Kemudian tadi perhatikan momen penting. Ini kalau bahasa Mimi ada sebenarnya seperti incidental moment ya, tapi sebenarnya ini sebuah momentum yang harus kita manfaatkan sebagai sebuah momentum belajar. Kemarin ada puasa Tarwiyah, ada puasa Tasu'a gitu ya. Ayo ajak anak kita berpuasa. Idul Adha juga momentum juga untuk bagaimana menanamkan bagaimana keluarga Ibrahim, bagaimana Ismail yang luar biasa taat sama orang tuanya dan seterusnya. Jadikan itu materi kultum, jadi materi cerita. Mungkin takbiran, kita ajak anak kita takbiran. Kalau misalnya di rumah mungkin nggak bisa di masjid atau musola ya di rumah aja kita sama-sama takbiran gitu ya. Dan menyampaikan keutamaan takbiran itu apa dan seterusnya. Kemudian nanti ke depan nih ada Muharram, ada puasa Asyura, ada Tahun Baru Islam. Terus di tiap bulan juga ada Ayyamul Bid. Jadi momentum lah. Perhatikan momen-momen penting. Dan kita orang tua menjadi kudwah. Serem ya jadi orang tua ya. Bismillah lah kita bisa. Berikutnya home program membangun keterampilan berpikir. Next slide Budian. Tadi ingat ada akhlak, ada leadership, ada kognitif atau thinking skill. Yang ingin saya sampaikan adalah pertama kata kunci belajar adalah berpikir. Dan berpikir bisa distimulus dengan bertanya. Jadi belajar yang baik itu adalah ini yang kita lakukan di sekolah alam, gak banyak nyuapin, tapi banyak mancing. Kita tanya terus sampai dia berpikir itu sedang membangun konektivitas syaraf di otaknya. Jadi kalau nanti mungkin di sesi yang lain yang akan diceritakan bagaimana rumitnya otak-otak orang-orang yang memang sering berpikir lah gitu. Gitu. Jadi banyaklah bertanya. Kalau anak-anaknya bertanya kepada kita, sebisa mungkin tidak kita jawab dengan jawaban, tapi kita jawab dengan pertanyaan kembali. Sehingga dia bisa menemukan sendiri jawabannya. Dengan membaca buku, dengan browsing lah. Intinya dia belajar aktif gitu ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang harus kita sampaikan dan kita memberikan ilmunya gitu ya. Tapi sebisa mungkin tadi biar ada proses belajar. Dan kalaupun memang kita menyampaikan sering-seringnya berdialog dua arah. Dan kurangnya komunitas satu arah. Ya, jadi ya kurangnya yang perintah-perintah lah gitu ya. Tapi ajakan, komunikasi dan seterusnya gitu ya. Sehingga tadi rumah sebagai rahmatan alamin, rahmatan lil baiti gitu ya. Menjadi rahmat di rumah kita gitu, itu bisa tercipta lah gitu ya. Anak-anak perlu terus dibekali dengan kemampuan eksplorasi ya. Jadi kalau kita jalan sama anak tuh atau ada di rumah, ajak dia explore. Ruang tengah ini bagaimana? Ada nggak yang kotor? Ada nggak yang perlu dibersihkan? Ada nggak perlu dirapihkan? Ada nggak yang perlu kita kurangi misalnya perabotannya? Ada nggak yang perlu kita tambah dan seterusnya? Kemudian observasi, ada berapa jumlahnya? Ada yang sudah rusak belum? Ada yang perlu diperbaiki nggak dan seterusnya? Kemudian lakukan eksperimen. Kemudian dianalisa dan buat kesimpulan. Ya ini kan bisa dilakukan semua di rumah gitu ya. Jadi ini yang banyak orang mengatakan banyak yang tidak tuntas di anak-anak kita gitu ya. Kemampuan apa? Kemampuan eksplorasi dan observasi. Kalau di sebuah wilayah, di sebuah daerah, di sebuah ruangan, coba lihat kemampuan eksplorasinya. Karena mungkin anak-anak kita terlalu banyak menatap layar sehingga dia tidak bisa mengeksplorasi sekitarnya. Makanya
home program kita ajak anak kita untuk bisa mengeksplorasi rumah, mengeksplorasi perkarangan, teras, pohon dan seterusnya yang ada di rumah. Kamar mandi, dapur dan semuanya bisa dieksplorasi. Gitu. Nah kemudian yang membuat eksperimen dan selanjutnya ini nanti akan kita kupas tuntas di homepage JBL ya, mungkin di sesi berikutnya lah gitu ya. Next itu mungkin dari saya tentang home program secara konsep gitu ya. Tadi saya bilang, Masya Allah gitu ya, berat banget kita sebagai orang tua tanggung jawabnya ya karena tadi Bapak Ibu anak-anak kita adalah amanah Allah kepada kita gitu ya. Sehingga ya kita harus jaga amanah ini benar-benar gitu ya. Dan yang Allah nanti akan tanyakan ya sebenarnya tadi gitu ya, bagaimana ibadahnya, bagaimana anak kita menjadi anak soleh apa enggak gitu ya. Bukan menjadi anak yang ya sukses parameter duniawi lah gitu ya. Tapi kita juga harus imbangi anak kita dengan sukses secara ukhrawi gitu ya. Agak berat memang, bukan agak berat, berat banget lah gini ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita berkomunitas, kita saling berbagi, kita saling menasihati, mengingatkan, benar-benar jadi lebih ringan lah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kita dan Allah beri petunjuk buat kita. Dan ya tadi semoga Allah menguatkan kita. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Wah, Masya Allah sekali ya Bu Mardia, sangat menginspirasi. Ya, semoga materi yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman buat kita semua. Amin. Semoga Ayah Bunda bisa bersinergi dengan kami, para fasilitator Sekolah Alam Indonesia Studio Alam. Bersama-sama kita mendampingi proses pembelajaran anak dan membangun peradaban di dunia. Amin. Oke, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.